Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala kulli rasulin arsalah. Amma ba'du, ibadallah, fa inni usikum wa nafsin bitaqwallahil aliyil azim. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sidang Jumat yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan berhati-hati dari godaan setan, sebab setan itu pekerjaannya adalah mengajak dan memerintah kita kepada kejahatan dan kemungkaran. Setelah itu berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala perkara, sebab apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terlaksana sekalipun siapa saja yang hendak menghalang-halanginya. Tetapi apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terlaksana sekalipun siapa juga yang ingin dan berusaha melaksanakannya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saudara-saudaraku seiman, sesungguhnya orang-orang beriman yang mempunyai sifat seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya di atas, mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah karena mereka bersabar ketika menghadapi berbagai cobaan dan malapetaka. Meskipun tubuh mereka menderita, tetapi hati mereka pasrah dan menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberi berita gembira oleh Allah bahwa mereka akan mendapat salawat dan rahmat dari Allah, karena mereka yakin bahwa diri mereka dan apa saja yang mereka miliki hanyalah milik Allah dan akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap dan perasaan semacam itu hanya dimiliki orang-orang yang beriman dengan Allah. Sabar ada 3 macam. Pertama, bersabar untuk menunaikan semua perintah Allah, karena bersabar untuk mentaati perintah-perintah Allah ada kalanya mengalami masa berat dan bosan, tetapi orang-orang yang bersabar akan mampu melakukannya. Misalnya menahan lapar dan haus pada bulan Ramadan, maka perbuatan semacam itu termasuk bersabar. Kedua, bersabar menahan diri dari melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Seseorang yang menjauhi segala maksiat karena menjalankan perintah Allah dan ia bersabar dalam hal ini, maka ia akan mendapat pahala yang sangat besar. Menurut ulama, sabar adalah menahan diri dan menahan nafsu dari segala keinginan dan kesenangan. Bersabar atau menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah merupakan perjuangan yang sangat besar, termasuk juga menentang nafsu yang menyuruh kepada kejahatan atau yang menyuruh enggan untuk beribadah. Setan selalu menyuruh manusia berbuat maksiat. Jika ia menyerah dan mengikuti perintah setan, maka ia rugi dan berdosa. Tetapi kalau ia menahan diri, maka ia akan untung dan mendapat pahala. Seorang penyair berkata, ketahuilah dengan sabar engkau dapat mencapai yang engkau inginkan, dan dengan takwa engkau dapat menundukkan besi. Ketahuilah bahwa bersabar ketika menjalankan perintah Allah lebih ringan dari bersabar menahan siksa Allah. Seorang ulama berkata, barang siapa menahan pandangan matanya dari melihat wanita, maka ia diberi pahala lebih besar dari pahala seseorang yang melakukan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ketiga, bersabar ketika menghadapi segala bencana dan kesulitan. Bersabar ketika itu sangat dibutuhkan, khususnya ketika menghadapi kesulitan yang mendadak
Anas bin Malik berkata, ketika Nabi SAW lewat di suatu perkuburan, maka beliau melihat seseorang wanita menangis di sisi sebuah kuburan. Nabi SAW bersabda, "Wahai wanita, takutlah kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara dengannya adalah Nabi SAW, sehingga ia berkata kepada beliau secara spontan, "Jauhilah aku, karena engkau tidak merasa kesedihan yang menimpaku." Ketika wanita itu diberitahu bahwa yang berbicara dengannya adalah Nabi SAW, maka ia segera mendatangi rumah beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, tadi aku tidak mengetahui bahwa yang berbicara denganku adalah engkau, karena itu maafkanlah diriku." Nabi SAW bersabda, "Sungguhnya kesabaran harus dilakukan ketika menghadapi cobaan yang pertama kali." Sebagian dari orang-orang yang tidak mengerti bersikap tidak terima dan tidak sabar ketika menghadapi kesulitan. Bahkan ada yang menentang Allah. Sebagian orang ada yang terjerumus ke jurang maksiat karena ia tidak sabar menahan larangan Allah. Andai kata ia bersabar, pasti mereka akan beruntung. Karena seseorang yang bersabar ketika mendapat kesulitan, maka ia akan dinaikkan kedudukannya di sisi Allah dan akan dihapuskan semua dosa-dosanya, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yusakuha illa kafarallahu biha min khotoya." Rawahul Bukhari wal Muslim. Tidaklah seorang muslim menderita kesulitan, sakit, kesusahan, kerisauan, gangguan, tekanan atau apa saja dari kesulitan yang menimpanya sampai pun ketika ia kena duri, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara macam-macam kesabaran adalah bersabar ketika diganggu orang, terkena sakit atau kemiskinan. Seseorang yang tidak minta kepada orang lain meskipun ia miskin, maka ia mendapat pahala yang sangat besar. Demikian pula jika ada orang kaya kemudian jatuh miskin dan ia bersabar, maka ia akan mendapat pahala yang sangat besar. Sidang Jumat rahimakumullah, termasuk kebodohan yang sangat besar jika seseorang yang pada mulanya kaya dan ia tidak pernah beribadah, tetapi setelah ia mulai beribadah tiba-tiba ia jatuh miskin, sehingga ia berkata, "Dulu ketika kami masih miskin, keadaan ekonomi kami masih baik. Anehnya setelah kami beribadah, malah keadaan ekonomi kami makin menurun." Ia tidak mengerti kalau setan menggodanya dan menyuruhnya murtad dari Islam. Adapun jika ia mengetahui agama Allah benar-benar, maka segala kesulitan yang ada di hadapannya menjadikannya makin bersabar dan makin bertambah ibadahnya. Bahkan ia terlihat sebagai seorang yang bergembira atas karunia Allah kepadanya. Mereka adalah wali Allah, sehingga ada seorang wali yang berkata, setiap cobaan yang menimpa seorang mukmin maka akan dianggapnya sebagai hari raya, sehingga mereka makin menambah frekuensi ibadahnya lebih daripada waktu luangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yusibu minhu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ia akan dicoba. Hadis riwayat Bukhari. Tentunya jika seorang masih terus diuji dalam kesehariannya, maka pahalanya lebih banyak, dan disebutkan bahwa ada seorang soleh yang diuji terpotong kedua tangannya dan kakinya dan matanya buta. Selain itu ia menderita penyakit lepra sehingga ia sangat menderita karenanya. Apalagi ketika kepalanya gatal, maka ia tidak dapat menggaruk kepalanya dan ia tidak dapat berpindah tempat karena kedua kakinya terpotong dan kedua matanya buta. Ada sejumlah orang yang lewat di depannya dan mereka berkata, "Subhanallah, alangkah sabarnya orang ini. Berapa lama ia akan bertahan dalam kesabarannya?" Orang itu berkata, "Alhamdulillah yang menjadikan hatiku selalu khusyuk, lisanku selalu berzikir, dan tubuhku selalu bersabar. Tuhanku, jika Engkau menurunkan kepadaku cobaan sekaligus, maka cobaan itu tidak menambah aku kecuali makin bertambah besar cintaku kepadamu." Kaum muslimin yang berbahagia, di antara sabar menjalankan perintah Allah adalah sabarnya seseorang ketika menuntut ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu agama, dan menghafal semua pelajaran syariat yang diberikan kepadanya. Karena ilmu agama adalah sumber kehidupan beragama. Seorang yang tidak mempunyai ilmu agama, maka ia akan tersesat. Disebutkan bahwa ada seorang gadis berusia 13 tahun. Ketika ia akan mati, maka ia berpesan kepada ibunya, hendaknya ia rajin menuntut ilmu agama